Hari ini kita akan bicara tentang mentoring. Saya mau mendasarinya di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya ayat-ayatnya yang ganjil. Jemaat sekalian, ayat genap ya. Ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Silakan ayat 2. Ayat 3, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Silakan ayat 4. Ayatnya yang kelima, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Silakan ayatnya yang ke-6. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Silakan ayat 8. Baik, dari kisah ini kita melihat bahwa situasi daripada Samuel itu menjadi tua dan harus ada penerusnya, dan dia mengangkat kedua anaknya untuk menjadi hakim, tapi kedua anaknya tidak hidup seperti Samuel. Maka kemudian pengangkatan terhadap kedua anaknya itu mendapat penolakan daripada para tua-tua, sehingga mereka mengajukan sebuah permintaan yang mengesalkan hati daripada Samuel. Dan Samuel membawanya di dalam doa, dan doa itu mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa bukan Samuel yang mereka tolak, tapi Tuhanlah yang mereka tolak. Padahal sebetulnya kalau kita lihat mereka meminta raja. Kenapa kemudian Tuhannya mengatakan bahwa yang mereka tolak adalah Tuhan, bukannya Samuel? Karena seperti ini, pemerintahan Israel itu di bawah pimpinan seorang hakim. Hakim itulah yang kemudian menjadi wakil daripada Tuhan untuk memimpin orang Israel. Jadi kalau seorang hakim atas pilihan Tuhan, maka Tuhanlah yang memerintah atas Israel. Dan sekarang situasinya adalah mereka meminta seorang raja yang akan memimpin mereka dalam berperang seperti juga bangsa-bangsa lain. Jadi mereka tidak menginginkan Tuhan sendiri akan memerintah melalui hakim yang diangkat oleh Tuhan. Tetapi mereka seperti bangsa yang lain punya raja, maka mereka juga meminta hal yang seperti itu. Jadi ini permintaan yang mengesalkan Samuel, permintaan yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana daripada Tuhan atau keinginan Tuhan, toh dikabulkan. Tapi hari ini saya tidak akan melihat dari sisi doa seperti itu atau permintaan itu. Saya mau melihat sisi daripada suksesi atau pergantian kepemimpinan, pergantian seorang hakim daripada Samuel kepada kedua anaknya. Karena itu ada beberapa hal yang mau saya highlight, yang saya mau sorot. Yang pertama adalah bahwa segala sesuatu itu ada garis akhir, saudara ya. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan seperti ini. Oke, next, 2 slide berikutnya ya. Ya, semua ada garisnya. Di dalam ayat 1 dikatakan setelah Samuel menjadi tua. Setiap kita pasti akan ada batasannya, saudara. Kalau Samuel ini kan seorang hakim yang luar biasa. Seorang hakim yang menjadi hatinya Tuhan sendiri. Bagaimana kita telah belajar dari mulai pasal 1 tentang kelahirannya, sampai kemudian di dalam pasal yang ke-7 apa yang dilakukan oleh Samuel. Tapi ada batasnya, di mana yang membatasi adalah usia, saudara. Karena itu kita harus bisa menyadari suatu waktu, sekalipun bagaimana baiknya kepemimpinan seseorang, pasti ada batas waktu. Makanya ada sebuah ungkapan seperti ini, setiap pemimpin ada masanya, dan setiap masa ada pemimpinnya. Jadi itu batasannya bisa saja misalnya di pemerintahan berdasarkan periode.
Ya, ada dibatasi misalnya dalam satu periode 5 tahun, kemudian bisa menjabat lagi kalau dipilih, ya kalau sistemnya demokrasi, dipilih kembali menjadi periodenya 2 kali ya dalam 5 tahun. Setelah itu tidak bisa lagi mencalonkan diri saudara atau dipilih kembali. Jadi berdasarkan periode. Di gereja tertentu sampai seorang pemimpinnya meninggal saudara. Atau menyatakan diri tidak mampu dan mengundurkan diri baru ada penggantinya. Dan masing-masing ada waktunya. Entah dibatasi oleh usia, umur. Atau dibatasi berdasarkan dengan periodisasi saudara. Tapi kita harus bisa menyadari. Satu waktu kita akan masuk ke dalam batasan itu. Menjadi tua. Kita lihat di dalam kepemimpinan Ayub Jeb saudara, bahwa ada batasan waktunya di usia saudara, sampai usia 65, kemudian masuk masa emeritus, ya bisa diperpanjang sampai 3 kali 2 tahun, jadi bisa sampai 71 kalau belum ada penerusnya saudara ya. Kita lihat di Indonesia Timur ini sudah dilakukan pergantian. Untuk di dalam level gembala itu sudah 2 orang saudara ya. Yang satunya yang di Kapataran kemudian dialihkan kepada penerusnya. Kemudian yang pastor agung yang di Palu juga sudah emeritus. Jadi ada batasan. Sehingga kita harus bisa menyadari kalau kita sebagai seorang pemimpin perlu untuk mempersiapkan siapa yang akan melanjutkannya. Siapa yang kemudian terus meneruskannya. Dan kerinduannya harus setiap pelayanan ketika terjadi pergantian adalah menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Amin saudara ya. Itu hal yang perlu untuk kemudian kita pahami dan sadari. Kemudian yang kedua saudara, ada problem di sini di dalam soal penerusnya. Ya, next. Penerusnya yang cacat moral dan etika. Di dalam ayatnya yang ketiga, ya, dibuka ayatnya yang ketiga. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutar balikan keadilan. Jadi penerus daripada Samuel tidak seperti Samuel yang kehidupannya menjadi teladan. Yang kehidupannya adalah kehidupan sebagai seorang hakim yang benar-benar mencerminkan dia adalah wakilnya Tuhan untuk memimpin orang Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Samuel, sebetulnya orang-orang Israel itu tidak menolak Samuel berdasarkan kepada pilihannya yang mengangkat anak-anaknya. Jadi tidak didasari kepada nepotisme saudara ya. Penolakannya bukan kenapa mengangkat kedua anakmu. Kita melihat bahwa tindakan daripada Samuel merupakan copy paste yang dilakukan oleh hakim sebelumnya atau oleh imam sebelumnya, yaitu Imam Eli, di mana Imam Eli bukan berdasarkan penentuan Tuhan ya. Dia udah lihat anak-anaknya bejat saudara, tetap diangkat Hofni dan Pinehas. Memang dihentikan oleh Tuhan melalui kematian dalam peperangan dengan orang Filistin dan digantikan oleh Samuel. Saya melihat bahwa Samuel melakukan hal yang sama. Dia mengangkat kedua anaknya tanpa melihat. Kedua anaknya tidak mengikuti teladannya saudara ya. Jadi mereka yang mereka lakukan berduanya ini adalah mereka mengejar laba, menerima suap dan memutar balikan keadilan. Ini suatu hal yang sangat berbahaya kalau seseorang memegang tampuk kepemimpinan. Apalagi di sebuah bangsa seperti Israel, saudara. Kalau pemimpinnya adalah pemimpin yang selalu menerima suap, bersikap tidak adil dan mengejar keuntungan, saudara. Itu pasti akan sangat kacau, saudara, sebuah lembaga atau sebuah organisasi, apalagi di dalam level negara, saudara. Nah, mari kita akan belajar lebih jauh kenapa suap ini menjadi dasar penolakan daripada orang Israel, saudara. Daripada tua-tua khususnya. Karena ternyata suap membuat yang salah menjadi benar dan yang benar bisa jadi salah, saudara. Jadi bisa terjadi seperti itu. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, saudara ya. Nah, kita boleh melihat beberapa ayat, saudara ya, tentang suap ini. Next. Di dalam Keluaran pasal 23:8 dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Jadi Alkitab sudah mengatakan bahwa suap ini mempengaruhi, saudara ya, mempengaruhi seseorang yang membuat keputusan dari orang yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa dibenarkan. Kemudian kita lihat di dalam kitab Amsal, saudara ya, Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap,
Artinya tidak menerima suap, akan hidup, saudara ya. Kita lihat contoh kisah di seputaran kebangkitan daripada Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 12 sampai 15. Jadi ceritanya begini, saudara. Para tua-tua, mereka pernah mendengar Yesus pernah berkhotbah bahwa setelah mati 3 hari berikutnya dia akan bangkit. Makanya setelah setelah kematiannya, para tua-tua itu meminta supaya ada serdadu yang mengawal dengan sungguh-sungguh agar jangan begini, ya pemikiran mereka. Nanti malam-malam para muridnya akan datang mengambil mayat Yesus dan kemudian disebar beritanya bahwa Yesus bangkit. Makanya kemudian diberikan serdadu untuk mengawal kubur. Ya, jadi mengawal kubur. Dan apa yang terjadi? Serdadunya berjaga karena ini siaga penuh sebetulnya. Dan mereka menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan. Dalam kondisi keadaan mereka yang pucat pasi karena kegentaran, karena ketakutan. Nah sekarang mereka dalam perjalanan mau ketemu di tengah jalan. Berjumpalah dengan para tua-tua. Mereka ngomong yang sebenarnya. Bahwa Yesus bangkit. Tapi ini kan peristiwa. Dari sisi yang para tua-tua itu adalah peristiwa yang memukul reputasi mereka, saudara. Peristiwa ini akan membuat mereka akan lebih terpinggirkan lagi karena kebencian mereka kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan. Maka mereka memberi sejumlah uang kepada serdadu. Dan mereka akhirnya membuat skenario begini. Ceritakan bahwa mereka lagi tidur, sudah tiba-tiba ya para murid-muridnya mengambil mayat Tuhan. Jadi cerita yang yang pertama skenario mereka kemudian skenariokan untuk diceritakan. Dan di ayatnya yang ke-15 bagian terakhir, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Apa ceritanya? Bahwa malam-malam muridnya mencurinya ketika para serdadu ini sedang tidur. Jadi faktanya diputar balikan, sudah, bahwa Yesus sebetulnya bangkit oleh para murid, oleh para serdadu itu karena menerima uang. Dikatakan bahwa murid Tuhan Yesuslah yang mengambil mayatnya. Ya, jadi kita boleh melihat, saudara, bahwa suap itu mempengaruhi. Karena itu kalau jadi seorang pemimpin harus jauhkan diri dari sisi yang seperti itu, saudara ya. Jadi kembali penolakan itu bukan didasari karena hubungan antara ayah dengan anak, saudara. Ya, bukan karena nepotisme. Kalau kita melihat secara umum, saudara, sebetulnya seorang orang tua, kalau misalnya dia pengusaha, dia akan kepingin anaknya meneruskannya jadi pengusaha. Ada kecenderungan yang seperti itu. Misalnya papa atau mamanya polisi, ada kecenderungan anaknya jadi polisi atau tentara, masuk ke TNI. Atau kalau seorang dokter kepingin anaknya untuk menjadi dokter, saudara. Ada korelasi yang seperti itu. Maka kalau kita melihat orang-orang yang terjun sebagai politisi, saudara, ada kemungkinan besar anak-anaknya akan diikutkan untuk menjadi seorang politikus, saudara. Supaya bisa terlibat misalnya di eksekutif atau di legislatif, saudara. Jadi ada kecenderungan yang seperti itu. Saya pribadi tidak menolak kalau kemudian seseorang itu mengangkat mungkin anaknya untuk menjadi penerusnya. Asal dipersiapkan dengan baik, saudara. Amin, saudara. Karena keimamatan daripada Lewi itu ya, daripada Harun ya, sebagai imam besar itu turun temurun, saudara ya. Jadi bukan persoalan soal nepotismenya atau karena ada hubungan darahnya, tapi lebih daripada itu harus bisa dipersiapkan dengan baik, saudara. Amin, saudara. Di IFJF sendiri ada ya, IFJF Padang ya, pastor yang memimpin selama ini sudah emeritus, kemudian yang diangkat anaknya, saudara. Tapi itu atas suatu pertimbangan yang bukan karena hubungan sebagai anak saja, saudara, tapi ada calling, ada panggilan, saudara ya. Mari kita lihat lebih jauh, saudara, bahwa ternyata tidak cukup menjadi seorang role model, saudara ya. Kita melihat sebetulnya seorang Samuel itu adalah teladan yang tanda petik lah, saudara ya. Kalau dilihat dari sisi manusia, teladan yang sempurna, saudara ya. Untuk dijadikan sebagai panutan, untuk dijadikan sebagai role model, saudara. Tapi ternyata tidak cukup, saudara. Karena anak-anaknya tidak mengikuti itu, saudara ya. Di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang kelima, anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya.
Dan kemudian di ayat 5, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Nah, saya mencari benang merahnya. Kenapa ini anak-anaknya ini, saudara ya, kok tidak mengikuti keteladanan daripada ayahnya, saudara. Tidak mengikuti apa yang harusnya yang baik, yang boleh mereka wariskan daripada Samuel. Kenapa ini Yoel dan Abia ini justru melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh ayahnya. Dan saya mendapatkan benang merahnya di sini, sudah. Ya. Di dalam ayatnya yang kedua dan keempat bisa dibuka ya. Di dalam ayatnya yang kedua dan keempat, nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Di ayat 4-nya dikatakan bahwa Samuel itu tinggal di Rama atau di Ramataim. Jadi ada suatu perbedaan dalam lokasi tempat mereka tinggal, saudara ya. Ramataim atau Rama, tempat tinggal daripada Samuel itu di wilayah Efraim, saudara ya. Wilayah Efraim itu agak tengah, saudara ya, dari peta Israel. Paling utaranya Dan, kota Dan, saudara. Paling selatannya ya ini Beersheba, saudara. Jadi setelah dari wilayah suku Efraim, ada satu suku lagi, kemudian suku Yehuda, di mana bagian selatannya adalah Beersheba. Jadi ada lokasi, ada jarak dari Ramataim ke Beersheba. Kalau sekarang sih mungkin tidak problem soal tempat tinggal yang jaraknya beda. Tapi kalau di zaman dulu pasti itu akan problem dengan soal komunikasi. Saya yakin komunikasinya tidak intens dibanding kalau kedua anaknya tinggal di Rama. Maka benang merahnya adalah bahwa tidak ada bimbingan yang dilakukan di mana Samuel bisa berjalan bersama-sama sudah dengan kedua anaknya untuk bukan hanya sekedar memberikan keteladanan, tapi juga mengajarnya, membimbingnya, menasehatinya. Maka saya mendapatkan benang merahnya adalah bahwa tidak ada pemuridan. Next, saya buat pernyataan seperti ini. Pemuridan itu bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi juga bisa transfer spirit, moral, dan etika. Kita disebut sebagai Kristen. Kristen itu apa sih? Itu artinya adalah pengikut daripada Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara, harus tercermin kepada pengikutnya. Amin, saudara. Bisa sepakat. Kalau kita disebut sebagai murid daripada Tuhan. Coba perhatikan yang para rasul. Mereka mengenalnya sebagai murid Yesus. Dari mana, saudara? Dari perilakunya, saudara. Jadi ketika proses pemuridan itu berjalan, saudara, itu bukan hanya sekedar sebagai suatu transfer pengetahuan. Jadi pengetahuan saya tentang firman dapat kemudian diketahui atau dibagikan kepada orang lain dan memiliki pengetahuan yang sama juga. Tapi juga ada sisi moral, etika, spiritnya terjadi. Ya seperti murid itu, murid disebut sebagai Kristen karena mengikuti keteladanan daripada Yesus sebagai gurunya. Jadi seorang murid itu mencerminkan sikap-sikap atau sifat daripada gurunya. Karena apa? Dia melihat contohnya, kemudian melihat keteladanannya, berjalan bersama-sama di dalam periode waktu tertentu. Dan akhirnya karakter, sifat, sikap, perilaku, moral, etikanya ya bisa sama seperti gurunya. Kalau Kristen yang sejati harusnya mereka melihat Kristus di dalam kita. Kalau kita ngakunya Kristen, murid Tuhan, tapi kelakuannya beda, saudara, maka itu bukan Kristen yang sejati. Boleh yakinkan kiri kanan, murid Tuhan. Kristen sejati, saudara. Next. Gambar berikut ini adalah gambar dari seorang yang bernama Telemachus dan mentor. Ini merupakan kisah epik dari mitologi Yunani yang ditulis oleh Homer. Jadi Telemachus ini punya ayah, dia seorang pemimpin, seorang raja, hobinya perang.
Anda kalau pernah nonton perang Troya saudara, nah itu ceritanya salah satunya. Jadi ini mitologi Yunani saudara ya. Jadi karena hobinya Odysseus ya, ini suka keluar perang dan Telemachus ini ditinggal saudara. Tapi dia ditemani oleh seorang yang bernama mentor. Dan yang mentor ini yang mendampinginya, memberikan pembimbingan, memberikan nasihat, memberikan tuntunan. Sehingga kemudian mentornya ini yang lebih dikenal saudara. Ya, dan mentor itu diabadikan menjadi seseorang yang memberikan penasehat, melakukan pembimbingan kepada orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu saudara. Nah, mentor itu adalah orang yang mementorinya. Jadi itu jadi istilah umum karena berasal dari orang ini saudara ya. Untuk supaya orang yang dimentoringnya itu berhasil menjadi sukses dalam bidang apapun. Sebetulnya bukan hanya di dalam pelayanan, dalam bisnis, di dalam pemerintahan apapun. Kalau seseorang itu punya mentor, dia akan melihat pembimbingan, nasihat, dan tuntunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena itu perlu untuk setiap kita punya mentor, saudara. Amin. Ya, katakan lagi kiri kanan, harus punya mentor. Nah, mari kita lihat. Kalau tadi kan gagal di dalam suksesinya. Saya memberikan satu contoh. Sebetulnya banyak contoh di dalam Alkitab tentang proses guru dan murid ini, yang kemudian dari gurunya kepada muridnya melanjutkan kepemimpinan daripada gurunya dan berhasil. Saya memberikan contoh hubungan antara Musa dan Yosua. Ya, jadi Musa adalah pemimpin yang membawa keluar dari Mesir, tapi oleh karena satu kesalahan, ya cukup dia melihat tanah perjanjian. Dan ada Yosua yang melanjutkan. Bagaimana Musa berhasil ya dalam pengertiannya saya berhasil membawa orang Israel keluar dari Mesir, dan bagaimana kelanjutan daripada Yosua kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan, tanah yang berlimpah susu dan madunya meskipun melalui peperangan. Mari kita lihat hubungan daripada keduanya. Yosua muncul pertama kali di dalam Keluaran pasal 17, langsung di medan pertempuran. Dan dialah yang memimpin pertempuran itu sendiri. Sementara Musanya naik ke atas gunung, didampingi oleh Harun dan Hur. Dan lihat saudara bahwa saat ketika dalam peperangan, Yosuanya bisa terdesak saat tangan Musa itu turun saudara ya. Jadi Musa itu ngangkat tangan di atas gunung. Saat tangannya diangkat saudara ya, maka Israel menjadi lebih kuat. Saat dalam kepenatan bisa turun sedikit, Israelnya sedikit terdesak. Maka kita lihat dalam cerita Alkitab, Harun dan Hurnya menopang sampai kemudian Yosuanya memukul kalah Amalek. Jadi kemunculan daripada Yosua sudah sebagai seorang pemimpin. Tapi kita lihat saudara, di dalam Keluaran pasal 24 ayatnya 13 dan kemudian di dalam Keluaran 34 ayat 17 sampai 18. Itu diceritakan Yosua itu adalah muridnya Musa. Dia selalu berjalan dengan Musa. Dia selalu menyertai Musa. Di dalam Keluaran 34 ini saudara, adalah kisah di mana Musa itu naik ke atas gunung ya. Dan 40 hari di sana doa dan puasa, 40 hari sudah menerima perintah daripada Tuhan, dan Yosuanya di kaki gunung. Sementara orang Israelnya di perkemahan, dan mereka membuat lembu dari emas tuangan. Jadi Yosuanya tidak gabung bersama-sama di perkemahan, tapi dia menunggu Musa, saudara. Menunggu Musa. Jadi kita lihat bahwa Yosua adalah murid daripada Musa sendiri sebagai abdi. Kita bisa lihat juga di dalam permulaan dari kitab Yosua, setelah Musa hamba Tuhan itu mati, maka Yosua yang disebut sebagai abdi daripada Musa sudah belum menjadi hamba Tuhan. Jadi Yosua itu adalah hambanya hamba Tuhan atau muridnya daripada Musa. Bisa pahami sampai di sini? Ya. Kemudian selanjutnya di dalam Bilangan 13 saudara,
bahwa Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa. Jadi dia sudah kelihatan sebagai seorang pemimpin, saudara ya. Dia sudah menjadi murid daripada Musa. Dia yang disuruh oleh Musa untuk memimpin dalam peperangan. Dia juga menjadi salah satu dari 12 pengintai yang mengintai tanah perjanjian. Jadi itu dari 12 orang. Kemudian kita melihat di dalam Bilangan 14, satu pasal setelah pasal yang ke-13, saudara ya. Yosua dan Kaleb ini melaporkan hasil yang baik tentang tanah perjanjian. Sementara 10 orang yang lainnya melaporkan sebuah laporan yang menyebabkan terjadinya perpecahan, dan laporan mereka menyebabkan orang Israel berduka cita dan meminta untuk kembali ke Mesir, saudara. Itu berarti apa? Pemberontakan, saudara. Jadi kita lihat bahwa seorang pemimpin yang menggantikan harus memiliki sebuah kesesuaian dengan visi dari pemimpinnya. Nah, kalau kemudian Yosua melaporkan seperti 10 pengintai lain, kemungkinan tidak akan dikasih ke Yosua, ke pemimpin berikut. Tapi Yosua bersama Kaleb lah yang menenteramkan. Jadi ini harus sejalan dengan pemimpin. Bukankah Tuhan Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari Mesir supaya mereka memperoleh tanah perjanjian, bukan? Tapi kalau mereka kemudian balik, itu berbeda dengan apa yang Tuhan nyatakan. Amin, saudara. Kemudian yang paling terakhir, saudara, ini Yosua dipilih Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa. Ini yang paling penting. Maka di atas daripada segala sesuatu, pergantian kepemimpinan, apalagi di dalam wilayah yang rohani seperti ini, perlunya untuk Tuhan itu bisa bicara. Amin, saudara. Amin, saudara ya. Jadi itu paling penting sekali. Jadi harus bisa dipersiapkan sampai pada akhirnya berdasarkan kepada pilihan Tuhan. Nah, kita sudah tahu, saudara, kuncinya adalah di soal mentoring tadi. Nah, saya punya kerinduan, saudara, bahwa semua kita yang ada di tempat ini bisa menjadi mentornya, bisa juga mementoring orang lain. Amin, saudara. Jadi dari seorang yang dimentoring, kemudian dia mengalami pertumbuhan, ya, mengalami sebuah fase perjalanan di dalam kerohaniannya terus, dan kemudian bisa mementoring orang lain, begitu seterusnya. Maka di tempat kita ini, ya, ada 2 hal yang harus dilakukan oleh setiap jemaat untuk mengalami sebuah proses di mentoring, untuk mengalami sebuah perjalanan pemuritan, saudara. Amin, saudara. Karena itu amanat daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadikanlah semua bangsa muridku. Maka kita harus memulainya dengan murid. Saya hari ini ada di sini karena melalui dimuridkan. Dan sampai dengan saat ini saya masih punya mentor, saudara. Amin, saudara. 2 hal, saudara, supaya kemudian jemaat ada di dalam 2 bagian penting ini. Yang pertama, saudara. Next. Ya. Yang pertama adalah discipleship journey. Jadi perjalanan pemuritan, saudara. Kalau Anda kemudian masuk di dalam gereja ini akan melewati fase ini, saudara ya. Jadi lingkaran ini, saudara. Jadi datangnya come untuk mengikuti materi yang di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendasar tentang kekristenan, saudara. Mulai dari keselamatan. Setelah keselamatan apa? Berhenti di keselamatan. Harus mengalami sebuah pertumbuhan, keselamatan dan transformasi hidup, saudara. Di mana setelah kita mengalami keselamatan harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudara. Amin, saudara ya. Di dalam bagian yang pertama kelas kami ini nanti akan diajarkan tentang baptisan, saudara. Apa kuasa di dalam baptisan air? Harus bisa dipahami. Seperti apa kata Alkitab tentang baptisan air. Kemudian tentang Roh Kudus, saudara. Supaya bisa memahami Roh Kudus itu bagaimana hubungannya dengan, kalau dalam penyebutan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam Tritunggal itu apa ya, Roh Kudus itu sebagai apa? Kita boleh belajar sampai mengalami apa yang disebut sebagai kepenuhan daripada Roh Kudus. Kemudian kita belajar tentang pelayanan pelepasan. Kita ini dari background yang bermacam-macam. Ada orang-orang yang dahulunya terlibat
dengan okultisme, terlibat dengan kuasa gelap. Tanpa mungkin kita sadari di awal-awal ketika kita tidak mengerti, kita sudah dikasih jimat-jimat misalnya, atau kita dikasih ikat pinggang, atau dikasih minum ramuan tertentu, atau kita ini diramal, sudah. Itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan dunia roh lain, saudara ya. Itu adalah aktivitas dengan kegelapan. Dan kalau itu masih kita pegang, itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Membuat kita tidak akan mengalami kemajuan secara spiritual. Maka perlu dilepaskan, saudara. Nah, ini pelajaran yang sangat mendasar. Kemudian setelah itu naik. Kalau ini sudah selesai, akan diakhiri dengan spiritual formation, sudah. Di mana harus mengalami pelayanan pelepasan dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan ini sudah dilakukan berkali-kali supaya jemaat benar-benar punya kuasa oleh Roh Kudus, mengalami kehidupan yang dibaharui. Dan kemudian ke kelas yang berikutnya, kelas grow, saudara. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang isinya gereja ini, saudara. Apa yang menjadi visi daripada gereja, saudara. Tahu ada berapa visi daripada IFJF, saudara? Ada 10 visi yang tetap, saudara ya. Ya, jadi ada 10 visi yang tetap, kemudian tiap tahunnya ada visi yang progresif, saudara ya. Tahun yang lalu bicara tentang greater, tahun ini 4 tahun ini bicara tentang alive. Nanti setelah sidang raya 4 tahun berikutnya akan ada lagi visi yang baru, saudara. Jadi belajar tentang 10 visi. Kemudian apa sih yang menjadi misinya, saudara ya? Tahu ya, misi IFJF adalah people, saudara ya. Jadi harusnya di mana ada umat, ada manusianya, harusnya IFJF terpanggil untuk di situ. Dan manusianya mau diapakan? Harus connect with God, terhubung dengan Tuhan. Dan harus apa, saudara? Dimuridkan. Jadi hubungan sentrasal itu terjadi hubungan ke atas, vertikal, dengan Tuhan, kemudian secara horizontal. Jadi harus dimuridkan. Kemudian bicara tentang apa? Tentang DNA-nya IFJF. Itu sifat-sifatnya IFJF ada 5. Saudara. Dan belajar tentang apa? Belajar tentang bahwa gereja itu tempat untuk kita mengalami pertumbuhan. Semuanya di kelas grow. Jadi tahu. Kalau kemudian sudah berjemaat di IFJF, nggak tahu sejarahnya ini. IFJF ini siapa yang mulai, kemudian bagaimana perjalanan sejarahnya, apa nilainya, apa visinya, apa misinya. Wah, itu sesuatu hal yang tragis, saudara, kalau tidak tahu. Makanya harus sampai mengikuti semua ini. Setelah itu di kelas serve ini diajarkan tentang apa, saudara? Tentang pelayanan. Dan akan mengetahui saya ini karunia apa, saudara. Kalau pelayanan tidak sesuai dengan karunia kan tidak matching, saudara. Jadi harus bisa menemukan apa karunia. Saya mau katakan bahwa setiap orang minimal punya 1 karunia. Minimal. Karena ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5. Mau dia 5, mau dia 2, mau dia 1, harus diusahakan. Karena rewardnya sama. Masuklah bersama dengan dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mau yang 5, mau yang 2 sama. Tapi jangan dikubur. Mungkin ada orang yang senang, oh ya jemaat saya 50% melayani. Kelihatannya bagus, angka yang cukup tinggi, bukan 50% yang melayani. Tapi kalau itu diandaikan seperti tubuh manusia. Kalau tubuh manusia yang berfungsi 50%, orangnya disebut apa, saudara? Perlameng, saudara. Kalau cuma setengahnya yang hidup, saudara. Ya, saya maunya semua jemaat menemukan karunia dan melayani. Dan pelayanan itu kan tidak hanya dibatasi di dalam hari Minggu. Jadi ini yang penting, saudara ya. Jadi sampai di kelas serve melayani, kemudian menjadi pemimpin, saudara ya. Nah ini akan ketika diajarkan untuk menjadi pemimpin. Dan apakah berhenti di situ? Setelah seorang menjadi pemimpin, dia harus bisa memuridkan lagi mulai dari awal.
Dan ini circle ini kalau kemudian bergerak terus itu akan menjadi sangat dinamis. Dan saya sudah melihat gereja yang melakukan yang seperti ini bertumbuhnya luar biasa sekali. Jadi yuk mari setiap jemaat, saya bersyukur saudara ya bahwa dalam minggu ini ada kelas come, ada kelas grow, ada kelas serve saudara. Jadi bisa dilakukan secara formal, bisa dilakukan secara one to one. Beri tepuk tangan dulu bagi yang sementara mengikuti Tuhan, mengikuti DJ ini saudara ya. Kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya. Tinggal 5 menit ke depan ya, Evan boleh naik. Tidak kalah pentingnya adalah care group saudara ya. Care group ini merupakan tempat untuk kita fellowship sebagai jemaat. Care group ini tempat untuk seseorang bisa mengungkapkan apa yang menjadi problemnya. Dan itu bisa membuat setiap orang bisa saling mensupport, saling mendoakan, kemudian berbagi, saling membahas firman. Di hari Minggu disampaikan firman. Di care groupnya bisa diskusi. Saya melihatnya dari sudut pandang ini, saya melihatnya dari sisi ini bisa kemudian menjadi sangat kaya sekali di dalam pembahasan. Amin saudara. Manusia itu adalah makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Makanya gereja ini memfasilitasi dengan sebuah komunitas. Untuk apa? Saling mengingkari, saling membangun satu dengan yang lain. Dan dari sanalah proses mentoringnya itu bisa lebih bisa dilakukan saudara. Melalui siapa? Care group leadernya. Care group leadernya adalah mentornya saudara. Ya. Saya bersyukur punya care group leader yang bisa mementoring dengan sangat baik saudara ya. Jadi ada Ibu Ruth mementoring secara khusus untuk anak-anak TYC. Saya melihat ya bagaimana kemudian anak-anak ini mengalami pertumbuhan yang baik dari sisi kerohanian dan pemberian diri dalam pelayanan. Kemudian itu ada TYC-nya untuk para pemain musik dan para worship leader dan singer, ada care group khusus, ya komunitas khusus, dan ada Uncle Junior sebagai mentoringnya saudara. Kemudian ada keluarga muda, saya mau kenalkan supaya nanti yang belum ada care groupnya bisa join Ivon. Oh ya di luar, jadi ada Ibu Ivon saudara ya, khusus untuk keluarga muda. Jadi yuk Tanti di luar juga Tanti ya, bisa join yang keluarga muda karena itu membahas khusus. Kemudian ada itu yang khusus ya, jadi keluarga muda yang bagian yang pemuji penyembah, kemudian TYC. Yang umumnya ada 6 saudara ya. Jadi ada Ahava ya, Pastor Yandi boleh bangkit berdiri ya. Ya. Ada Betania, Ibu Sandra boleh bangkit berdiri supaya bisa dilihat sebagai care group leadernya ya. Ada Ibu Chen ya yang blessing. The blessing. Kemudian ada Olive ya boleh bangkit berdiri. Ya, ini 3 ini langsung. Blessing Immanuel Ecclesia. Ada yang terlewat kan? Pas ya, oh ya pas. Nah ini semua care group ini adalah wadah untuk proses pemuridan itu terjadi di samping yang circle tadi. Dan nanti para care group leadernya ini akan bisa melihat perkembangan kerohanian daripada orang yang dimentorinya seperti apa. Kalau kemudian menemukan ada talenta-talenta ya nanti bisa kemudian diarahkan untuk melayani di bagian apa. Kalau hubungan ini terjadi saudara, setiap daripada para mentor care group leader ini mementoring dengan baik, maka kita mengharapkan proses daripada kepemimpinan pergantiannya akan berjalan dengan sangat baik. Bahkan ini dinamis bisa melahirkan juga bukan hanya 12 care group ini sudah bisa terjadi pertumbuhan karena amanat agung diberikan kepada kita untuk memuridkan. Dan saya mau katakan bahwa gereja yang tidak memuridkan akan menjadi gereja yang terhilang
saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena itu perlu untuk kebersediaan setiap kita untuk mau dimurid. Agar jangan nanti doanya menjadi doa yang tidak benar. Oleh karena proses pergantiannya terjadi tidak mulus sudah. Kalau kita sudah siapkan, impartasikan, ada transfer spirit di dalam hal moral dan lain sebagainya seperti Yesus kepada para muridnya. Maka peralihan itu akan berjalan membawa sebuah pelayanan atau sebuah organisasi akan lebih mengalami kemajuan. Apa yang saya sampaikan itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua sebagai ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan kata pengajaran rasul-rasul dalam bahasa IFJ itulah discipleship journey. Perhatikan kata persekutuan dalam bahasa IFJ itulah care group. Seperti jemaat mula-mula yang senantiasa bertekun, saudara. Ya, bertekun. Bertekun itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan secara terus-menerus, bertekun. Dalam apa? Pengajaran para rasul. Materi discipleship journey ini dirancang semuanya oleh para rasul. IFJ saudara yang tergabung dalam apostolic team. Itu para rasul yang nyusun. Dan diberikan kepada jemaat sekalian untuk mengalami pertumbuhan itu. Dan kemudian care group ini sebagai wadah. Untuk kita itu boleh bersekutu bersama. Memecahkan roti. Sekalipun bukan hanya roti yang dipecahkan. Bisa menikmati yang disediakan di dalam hal yang jasmani. Amin saudara. Saya berdoa demi anugerah Tuhan untuk setiap kita mau memuridkan dan dimuridkan. Maka kita akan memenuhi apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala berdoa.